Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan uji coba alat peraga mengenai hubungan gaya dan konstanta terhadap perubahan panjang suatu pegas, atau yang sering kita kenal dengan hukum Hooke, melalui aplikasi PET. Kelompok kami sendiri terdiri atas Agustin Nurmalasari nomor absen 3, Fani Putri Natasha nomor absen 14, dan Rosida Sofi Aryani nomor absen 26. Sebelum kita mencoba alat peraga mengenai hukum Hooke, alangkah baiknya kalau kita mengetahui teori mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke sendiri adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari sebuah pegas. Hukum Hooke juga menyatakan bahwa gaya dalam hukum Hooke berbanding lurus dengan jarak pergerakan pegas dari posisi normalnya. Hukum Hooke juga menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas atau yang disimbolkan dengan huruf F dan pertambahan panjang yang disimbolkan dengan huruf X. Secara sistematis, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan F sama dengan minus K dikali delta X. Dengan F adalah gaya yang diberikan dengan satuan N besar, K yaitu konstanta pegas dengan satuan N besar per M kecil, dan delta X yaitu pertambahan panjang dengan satuan M kecil. Dalam kesempatan kali ini, kami menyatakan 3 variabel, yaitu variabel respon atau variabel terikat, variabel manipulasi atau variabel bebas, serta variabel kontrol. Variabel respon yang kami gunakan dalam percobaan kali ini adalah pertambahan panjang pada pegas. Variabel manipulasi yang kami gunakan adalah konstanta dan gaya yang dikenakan, dan variabel kontrol yaitu konstanta dan gaya yang dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agustin Nurmalasari dari 12 IPA 5 nomor absen 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi PET Colorado tentang hukum Hooke. Nah, untuk yang pertama, yang kita lakukan pertama kali adalah membuka PET Colorado di Google Chrome. Kita buka. Selanjutnya kita cari mengenai fisika, submaterinya kita akan bahas. Lalu kita cari mengenai hukum Hooke. Nah, setelah itu nanti akan timbul tampilan seperti ini. Lalu kita klik saja. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, ada 3 tampilan. Nah, kita klik yang bagian pengantar. Lalu timbul tampilan seperti ini. Nah, di bagian pojok kanan atas terdapat gaya yang dikenakan memiliki tanda panah berwarna orange. Nah, lalu kita klik. Lalu gaya pegas memiliki tanda panah berwarna biru. Kita klik juga. Perpindahan dengan warna panah warna hijau. Kita klik. Kita klik semua tentang posisi timbang dan juga nilai. Nah, nilai ini agar kita bisa tahu seberapa jauh perpindahan yang dilakukan. Nah, di sini juga ada gaya yang dikenakan, lalu ada konstanta pegas. Data yang kita lakukan pertama kali adalah dengan mengubah konstanta pegasnya terlebih dahulu. Nah, kita lakukan perpindahan. Nah, di sini kita bisa melihat ada perubahan. Dan di sini juga ada gaya yang dikenakan. Untuk percobaan pertama, kita lakukan konstanta pegas kita buat tetap, namun gaya yang dikenakan kita ubah. Nah, nanti kita akan buat 5 data. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahan panjang yang terjadi. Akan mengalami perubahan di sini. Nah, untuk data pertama, kita buat gaya yang dikenakan sebesar 20 Newton. Oke, kita jalankan.
Nah, dari sini kita bisa melihat hasil dari perubahan suatu panjangnya sebesar 0,2 meter. Nah, kita buat satuannya meter ya di sini, karena konstanta pegasnya memiliki satuan Newton per meter, dan gaya yang dikenakan memiliki satuan Newton. Lalu kita buat data kedua, di mana untuk gaya yang dikenakan, kita ubah menjadi 40 Newton. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat dari yang sebelumnya 0,2 meter menjadi 0,4 meter ketika kita ubah gaya yang dikenakan. Namun konstanta masih tetap, yaitu 100 Newton per meter. Nah, ketika kita ubah lagi untuk data terakhir, gaya yang dikenakan sebesar 100. Nah, di sini terlihat suatu perubahan panjangnya, itu sekitar 1 meter. Nah, dari sini kita lihat dari data pertama sampai data terakhir terjadi perubahan panjang ketika gaya yang dikenakan juga berubah. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua kita lakukan dengan konstanta yang kita gunakan, kita selalu ubah. Nah, namun gaya yang dikenakan kita tetapkan dari satu titik saja. Nah, misalnya kita gunakan gaya yang dikenakan, kita tetapkan di titik 50 Newton. Oke. Nah, nanti yang kita ubah adalah konstanta pegasnya. Nah, dari sini nanti kita akan melihat suatu kesimpulan yang kita dapatkan dari dua percobaan tadi. Nah, misalnya kita buat konstanta pegasnya yang pertama sekitar 200. Nah, buat 200. Nah, di sini terlihat suatu perubahan panjangnya, yaitu 0,250 meter, dengan gaya yang dikenakan, yaitu 50 Newton. Nah, untuk percobaan untuk yang kedua, kita coba konstanta pegasnya kita ubah menjadi 350. Nah, ketika kita ubah menjadi 350 Newton per meter, dengan gaya yang dikenakan tetap, yaitu 50 Newton, maka akan didapatkan suatu perubahan panjang, yaitu 0,143 meter. Dan kita ubah lagi, misalnya kita ubah konstanta pegasnya menjadi 920. Nah, ketika konstanta pegasnya 920 Newton per meter dan gaya yang dikenakan yaitu 50 Newton, maka terjadi suatu perubahan panjang yaitu 0,054 meter. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, maka akan menghasilkan suatu data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Sofiariani dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 26. Di sini saya akan memaparkan data hasil percobaan yang telah kita lakukan melalui aplikasi PET. Untuk pengambilan data yang pertama, di sini kita buat konstantanya itu tetap. Jadi, saat kita buat konstantanya tetap bernilai 100 Newton per meter, yang kita ubah adalah gayanya. Di sini untuk data yang pertama, jika konstantanya 100 dan gaya yang dikenakan 20, maka akan terjadi perubahan panjang menjadi 0,2 meter. Selanjutnya, jika gaya yang dikenakan 40, maka perubahan panjang yang terjadi menjadi 0,4 meter. Begitupun juga seterusnya. Hal ini berarti jika gaya yang dikenakan semakin bertambah, sedangkan konstantanya tetap, maka akan terjadi pertambahan panjang pada pegas. Lalu, untuk pengambilan data yang kedua, kita membuat gayanya itu tetap, sedangkan kita mengubah konstantanya. Di sini untuk data yang pertama, jika kita mengenakan gaya sebesar 50 Newton, maka kita akan memberi konstanta sebesar 200 Newton per meter akan menghasilkan panjang sebesar 0,25 meter. Untuk data yang kedua, konstantanya menjadi 350 Newton per meter. Perubahan panjang yang terjadi 0,143 meter. Hal ini berarti
Jika konstantanya bertambah, sedangkan gaya yang dikenakan tetap, maka yang terjadi adalah pengurangan panjang pada pegas. Lalu, kesimpulan dari percobaan atau simulasi tersebut dapat diketahui bahwa perubahan suatu gaya dan konstanta yang dikenakan akan mempengaruhi panjang suatu pegas. Jika konstanta yang digunakan konstan dengan gaya yang diatur dengan pertambahan tertentu, maka panjang pegas makin bertambah pula. Namun, jika gaya yang dikenakan konstan dengan konstanta yang diubah dengan pertambahan tertentu, akan mempengaruhi panjang pegas sehingga menjadi lebih kecil. Dengan begitu, didapatkan suatu persamaan F sama dengan min K kali delta X. F itu sendiri yaitu gaya, min K itu konstanta, dan delta X sendiri perubahan panjang pada pegas. Tanda minus di sini hanya menunjukkan arah gaya pegas yang berlawanan dengan gaya tarik. Jadi kita tidak perlu memperhatikan tanda minus pada konstanta tersebut. Sekian simulasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, jika terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.